Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Baik, untuk pelajaran kali ini kita masuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk materinya ini masih melanjutkan kompetensi dasar sebelumnya, yaitu tentang warga negara dan hukum. Nah, pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang naturalisasi atau kewarganegaraan. Apakah kalian pernah mendengar kata naturalisasi atau kewarganegaraan? Baik, kita akan coba belajar dan dibahas sekarang. Ya, naturalisasi yaitu proses perpindahan status kewarganegaraan dari suatu negara ke negara lain. Atau istilah lainnya, naturalisasi ini merupakan proses perubahan status dari yang tadinya warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, dan tentunya dengan syarat-syarat dan tata cara serta prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa naturalisasi ini adalah yang berpindah atau yang berubah adalah status kewarganegaraannya, dalam artian status yang tercantum dalam KTP, dalam paspor, dan dalam dokumen-dokumen kenegaraan lainnya. Nah, jadi kalau ada warga negara asing, meskipun dia sudah tinggal bertahun-tahun di Indonesia, kemudian bekerja dan memiliki mata pencaharian di Indonesia, tetapi apabila status kewarganegaranya tidak berubah, maka itu tidak dikatakan sebagai naturalisasi. Nah, tapi sebaliknya, apabila ada warga negara asing, kemudian dia mengurus dan mengajukan permohonan naturalisasi, kemudian terpenuhi dan dikabulkan oleh negara, misalnya setelah itu dia kembali lagi ke negara asalnya karena punya pekerjaan di sana, nah, maka orang tersebut bisa dikatakan melakukan naturalisasi, karena tadi kuncinya adalah adanya perubahan atau perpindahan status kewarganegaraan. Baik, sudah paham ya anak-anak? Kemudian, nah, naturalisasi ada dua macam. Jadi naturalisasi ada dua macam. Kita masih berpegang atau berpedoman pada undang-undang yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, untuk naturalisasi sendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu yang pertama ada naturalisasi biasa yang diatur dalam pasal 9, kemudian ada naturalisasi istimewa atau naturalisasi khusus yang diatur pada pasal 20. Nah, itu sekali lagi, naturalisasi ada dua macam. Yang pertama ada naturalisasi biasa dan ada naturalisasi istimewa. Kemudian, apa sih kira-kira yang membedakan antara naturalisasi biasa dengan naturalisasi istimewa? Kita lihat. Nah, yang pertama, naturalisasi biasa diperoleh melalui permohonan atau pengajuan. Nah, bisa dibayangkan bahwa naturalisasi biasa ini diperoleh melalui permohonan atau pengajuan. Nah, naturalisasi istimewa berbeda, yaitu diperoleh melalui pemberian atau melalui penghargaan. Kita bahas satu persatu. Pertama, naturalisasi biasa itu diperoleh melalui permohonan atau pengajuan. Siapa yang melakukan permohonan atau melakukan pengajuan? Yaitu warga negara asing yang memiliki keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, dia jadi keinginan untuk berpindah warga negara itu berasal dari orang tersebut. Nah, jadi dia ada keinginan
kemudian menentukan syarat-syaratnya, melakukan pengajuan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau naturalisasi istimewa, justru keinginan untuk pindah kewarganegaraan itu berasal dari negara. Nah, jadi negara yang menginginkan orang tersebut menjadi warga negaranya. Mengapa demikian? Karena pertama, orang tersebut dianggap telah berjasa terhadap negara. Berjasanya dalam arti luas, mungkin dari segi ilmu pengetahuan, dari teknologi, dan lain-lain, sehingga negara memberikan sebuah penghargaan atau apresiasi terhadap orang tersebut dengan memberikan status kewarganegaraan. Nah, penghargaan pemberian kewarganegaraan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi negara tertinggi terhadap seseorang, seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua, nah, naturalisasi biasa itu melalui syarat-syarat dan prosedur yang lama. Nah, karena tadi seseorang yang ingin berpindah kewarganegaraan, dia harus mengumpulkan syarat-syarat dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Namun demikian, tetapi naturalisasi ini sering dilakukan dan ya rata-rata digemari oleh warga negara asing. Nah, kemudian kalau naturalisasi istimewa, kita lihat tidak melalui syarat-syarat dan prosedur yang lama. Nah, karena tadi justru negara tersebut yang memberikan penghargaan atau pemberian terhadap orang tersebut. Nah, namun demikian, ya bisa dibayangkan bahwa naturalisasi istimewa ini jarang sekali terjadi. Nah, ya mungkin di dunia ini ya hanya beberapa tokoh lah yang pernah mendapatkan naturalisasi istimewa. Salah satu contohnya adalah mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie, yang pernah mendapatkan naturalisasi istimewa dari negara Jerman karena kemampuannya dalam bidang teknologi seperti itu. Nah, kemudian naturalisasi biasa ini tidak boleh menyebabkan dua kewarganegaraan. Ya, masih ingat apa itu dua kewarganegaraan? Ya, dipatrid, dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Jadi dalam naturalisasi biasa, salah satu syaratnya dia harus melepaskan kewarganegaraan asal. Mengapa demikian? Karena tadi tidak boleh menyebabkan dua kewarganegaraan. Berbeda dengan naturalisasi istimewa, di sini kita lihat boleh menyebabkan dua kewarganegaraan bahkan lebih. Karena tadi ya seseorang yang mendapatkan naturalisasi istimewa bisa dipastikan pertama orang baik, orang cerdas, tidak mungkin kewarganegaraan yang dia miliki pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi jelas ya, mana perbedaannya antara naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Kita lanjut. Ya. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat naturalisasi di Indonesia sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini tentunya naturalisasi biasa ya. Kita lihat yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Nah, jadi seorang warga negara asing apabila ingin menjadi warga negara Indonesia, syarat pertama adalah dia sudah berusia 18 tahun. Atau apabila kurang dari 18 tahun, dia sudah menikah. Seperti itu. Kenapa anak yang berusia di bawah 18 tahun belum memenuhi syarat untuk naturalisasi? Karena dia masih berada di bawah tanggungan orang tua. Seperti itu. Nah, jadi syarat yang kedua, telah tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, jadi warga negara asing
ingin melakukan naturalisasi di Indonesia, paling singkat dia sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Misalnya ada pemain sepak bola, warga asing ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, berarti minimal dia harus mengalami 5 musim liga sepak bola di Indonesia minimal. Ya. Kemudian yang ketiga, kita masuk dulu. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Nah, kita lihat warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia tentunya harus sehat, baik secara fisik, jasmani, dan rohani. Karena dikhawatirkan warga negara asing yang datang ke Indonesia itu membawa virus, membawa bibit penyakit. Apalagi sekarang masa pandemi COVID-19. Jelas faktor kesehatan ini menjadi salah satu hal yang utama. Nah, kemudian yang keempat, memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Nah, seperti itu. Jadi dicek dulu jenjang karirnya, dia pekerjaan sebagai apa, penghasilan berapa. Misalnya kalau dia seorang pengusaha, jelas usaha di bidang apa. Misalnya dia seorang atlet olahraga apa, dia harus jelas, ya. Karena jangan sampai warga negara asing yang berpindah ke warga negara Indonesia justru menambah pengangguran dan menambah beban bagi negara seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Nah, sama seperti syarat-syarat yang lainnya, faktor keamanan ini menjadi hal yang utama. Harus dilihat catatannya, apakah dia misalnya seorang teroris, seorang buronan, atau seorang narapidana yang justru menjadi inceran negara asalnya, seperti itu. Kemudian yang keenam, bisa berbahasa Indonesia, menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini menjadi syarat wajib, ya. Kenapa harus bisa berbahasa Indonesia? Karena dalam syarat pengajuannya itu harus ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pada saat pengucapan sumpah juga itu menggunakan bahasa Indonesia. Saat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas menjadi dasar negara dan ideologi negara kita. Kemudian yang ketujuh, ini bersedia melepaskan kewarganegaraan asal. Tadi, mengapa demikian? Karena naturalisasi ini tidak boleh menyebabkan kewarganegaraan ganda. Kita tahu, kita sepakat bahwa Indonesia menganut monopatri, artinya kewarganegaraan tunggal. Yang tidak boleh kewarganegaraan itu ganda, dan sebaliknya tidak boleh kewarganegaraan itu kosong atau nol. Kemudian yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan bekas negara. Nah, ini harus dipahami bahwa uang yang dibayarkan ini bukan berarti kewarganegaraan itu dibeli. Nah, ini persepsi yang salah. Membayar uang di sini dalam artian untuk biaya dan kebutuhan administrasi, seperti itu. Harus dipahami bahwa kewarganegaraan itu tidak diperjualbelikan. Dan yang terakhir, mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, anak-anak, mungkin ya ini syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi warga negara asing yang ingin berpindah ke warga negara menjadi warga Indonesia. Ini jelas dasar hukumnya, yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Baik, untuk memperjelas dan agar kalian lebih paham mengenai materi ini, kita lihat tayangan video berikut. Selamat menyaksikan. Ya, Indonesia menganut asas jus sanguinis atau asas pertalian darah, menjadikan setiap orang yang memiliki orang tua warga negara Indonesia otomatis memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan anak yang memiliki orang tua berkewarganegaraan berbeda? Kami tampilkan dalam grafis berikut.
Jika orang tua berdarah campuran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sang anak boleh memiliki 2 kewarganegaraan hingga usia 18 tahun. Setelah melewati batas umur, sang anak wajib menentukan status kewarganegaraan melalui perwarganegaraan atau naturalisasi, dikarenakan Indonesia tidak menganut status kewarganegaraan ganda. Selanjutnya, permohonan perwarganegaraan dapat diajukan setelah melengkapi 9 syarat, yakni berusia 18 tahun atau sudah menikah, sudah bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun jika tidak berturut-turut, dapat berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak memiliki kasus pidana dengan ancaman minimal 1 tahun penjara, memiliki pekerjaan berpenghasilan tetap, sehat jasmani rohani, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara, pengajuan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oke, sudah jelas ya anak-anak bahwa sebenarnya naturalisasi ini sesuatu zaman sekarang bukan menjadi hal yang tabu, semuanya bisa dilakukan dengan catatan syarat-syarat dan prosedurnya terpenuhi seperti itu. Ya, Indonesia menganut asas baik, mungkin pemaparan materinya cukup sampai situ. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau ditanyakan, silakan bisa melalui chat, melalui WA atau Google Classroom ya. Tapi sebelum diakhiri, ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan jawab pertanyaan berikut dengan jelas dan singkat, ditulis pada buku catatan seperti biasa. Materinya kalian rangkum, kalian tulis, kemudian kerjakan lembar kerjanya seperti biasa, kemudian dipoto, di-upload ke Google Classroom. Cuma ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan alur dan prosedur pengajuan naturalisasi di Indonesia. Nah, tadi kan syarat-syaratnya sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana alur dan prosedurnya? Tahap-tahapnya harus seperti apa dan kemana terlebih dahulu? Kemudian, apakah naturalisasi yang diajukan oleh seseorang itu bisa ditolak? Nah, berikan alasan. Pasti warga negara asing yang mengajukan naturalisasi itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak diterima, ya ditolak seperti itu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga, siapa yang berhak menerima atau menolak pengajuan naturalisasi? Nah, kira-kira siapa? Apakah presiden, menteri, MPR, DPR, atau siapa? Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.